Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk kembali kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah, salawat dan doa kita diberikan keberkahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar bahasa Arab, fokusnya ke nahwu atau grammar ya. Dan nahwu kita, grammar kita pada malam hari ini subtemanya adalah tentang isim bagian isim jamak ya. Materi yang sebelum 2 pekan lalu telah di-share di grup, silahkan dibuka ya. Atau bisa lihat di slide ya. Sedikit pengulangan materi kita di bab isim ya. Jadi isim ini adalah merupakan salah satu bagian dari 3 unsur kata induk dalam bahasa Arab ya. Jadi ada 3 induk unsur kata dalam bahasa Arab ya, yaitu huruf, kemudian fi'il, kemudian isim. Nah, isim yang telah kita pelajari dari mulai tanda-tandanya ya, tanda-tanda isim yang di antara tanda isim adalah suatu kata apabila diawali dengan alif lam. Kemudian kata yang diakhiri harokat tanwin.
Kemudian kata yang diawali oleh huruf jar. Kemudian kata yang diawali oleh huruf nida, ya, huruf panggil seperti ya atau ya ayyuha, ya ayyatuha. Kemudian kata yang diidofahkan, disandarkan kepada kata yang lainnya. Ya. Misalkan Abdullah, ya, kata abdun diidofahkan, disandarkan kepada lafaz Allah, Abdullah atau Rasulullah. Itu adalah isim yang dengan tanda idofah. Atau juga musnad. Musnad itu isim atau suatu kata yang berada di posisi mubtada atau fa'il. Nah, ini pelajarannya akan kita pelajari di tema-tema selanjutnya. Ya, karena mubtada fa'il ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus sudah berada di kalimat sempurna. Seperti itu. Setelah kita mengenal tanda isim, maka isim itu ada bagian-bagiannya. Ya. Yang pertama kita mengenal isim dari segi jenisnya, yaitu ada mudzakkar, ada muannas. Ya, jadi jenis untuk penggunaan laki-laki mudzakkar atau untuk perempuan. Ya. Dan itu juga sudah kita pelajari tanda-tandanya, ya. Terutama untuk muannas yang perempuan, ya. Kalau mudzakkar itu kan tidak ada tandanya, tapi kalau muannas itu ada tandanya. Itu tanda intinya adalah apabila suatu kata benda diakhiri dengan tak marbutoh, tak yang bulat, ya. Maka itu adalah isim muannas. Kemudian tanda isim yang lainnya adalah kalau anggota badan, ya, yang berpasangan, misalkan tangan, ya, atau mata atau telinga, maka itu disifatinya dengan muannas, ya. Walaupun bentuk kalimatnya seperti tangan itu kan yadun, ya, huruf ya dengan dal. Tidak diakhiri tak marbutoh, tetapi secara penggunaan dalam jenis kata mudzakkar muannasnya itu seluruh anggota tubuh yang berpasangan walaupun tidak diakhiri tak marbutoh itu adalah muannas, seperti itu. Nah, itu isim bagian dari segi jenis, ya, mudzakkar muannas. Kemudian di jenis yang kedua adalah isim berdasarkan jumlah. Nah, ini berdasarkan jumlah yang akan kita pelajari ini, tetapi sudah ada dua tema sebelumnya kita pelajari. Isim atau benda yang berdasarkan jumlah, ya. Mungkin ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, ini istilah-istilahnya seperti apa? Nah, kalau jumlahnya satu, maka disebutnya mufrad. Nah, di sini ada mufrad. Nah, ini ya mufrad. Kalau kata benda jumlahnya ada dua, itu disebutnya musanna. Nah, ini musanna. Kalau mufrad biasanya ya tidak ada tanda khusus. Tetapi yang ada tanda khususnya adalah di musanna dan jama'. Nah, untuk musanna itu tanda yang menunjukkan suatu kata dalam bahasa Arab, ya, isim, kata benda atau orang, itu disebut musanna apabila diakhiri dengan alif dan nun. Alifnya sukun,
nunnya kasroh harokatnya. Misalkan muslimani. Asalnya kan dari muslimun. Nah, ketika dimusannakan itu muslimani seperti itu ya. Kemudian kalau muannasnya muslimah jadi muslimatani. Nah, itu. Itu tanda musanna. Kemudian tanda musanna yang kedua, kalau yang pertama tadi diakhiri alif sukun dan nun kasroh. Kalau tanda musanna yang kedua diakhiri ya sukun sama nun kasroh. Dari muslimun jadi muslimaini. Nah, ya. Muslimun satu, muslimaini dua, muslimataini. Nah, ini kalau muannasnya itu dua. Lalu mungkin timbul pertanyaan, itu cara penggunaannya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas perubahan atau cara merubah, cara membuat isim musanna dengan tambahan alif dengan nun muslimani atau muslimaini itu nanti kita akan ketahui kalau kita sudah belajar di jumlah sempurna ya, struktur kalimat ya. Jadi kalau sudah nanti kita dulu di awal-awal pernah kita belajar bikin kalimat sempurna ya. Nah, itu sebenarnya permulaan yang nantinya kita akan ulang lagi membuat kalimat sempurna, di mana kalimat sempurna itu nanti ini tema ini ya isim mufrad, isim musanna itu akan kita praktekkan ya seperti itu. Kemudian tema kita setelah musanna adalah isim jama'. Nah, ini adalah isim yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, tadi baru murojaah ya. Kita mengulang materi-materi sebelumnya supaya kita ingat kembali ya. Nah, isim dari segi jumlah yang disebut dengan jama'. Nah, ini secara jumlah itu hitungannya atau jumlahnya angka 3 lebih ya. Jadi kalau orang misalkan ada 3 orang, 4 orang sampai tidak terhingga itu udah disebut jama'. Tapi kalau dua itu misalkan ada 2 orang, ada 2 benda, ada 2 hewan, maka itu masuk ke musanna. Itu kalau ada 1 maka itu mufrad. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab isim secara jumlah itu hanya terbagi 3. Mufrad, musanna, jama'. Seperti itu ya. Yang kalau dalam bahasa Inggris mungkin cuma 2 bahkan ya. Mufrad langsung kepada jama' ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab 3. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Untuk jama' ya, yang akan kita pelajari pada malam hari ini ada 3 kelompok ya. Jadi untuk jama' ini ada 3 kelompok. Yang pertama yang disebut dengan jama' muzakkar salim. Ya. Kelompok yang kedua yang disebut dengan jama' muannats salim. Dan kelompok yang ketiga adalah jama' taksir. Nah, dalam bahasa Arab seluruh kalimat isim, kata benda ya, baik orang ya. Dalam bahasa Arab dipisahkannya antara orang dan selain orang. Nah, gitu ya. Perhatikan. Jadi kalau orang itu satu kelompok, manusia satu kelompok, tapi di luar manusia itu menjadi kelompok tersendiri, ya mau benda mati seperti pohon atau yang lainnya, atau hewan, maka itu masuk kepada kelompok di luar manusia. Nah, untuk jama' mudzakkar salim yang merupakan kelompok pertama, ini adalah berlaku untuk kelompok manusia. Nah, gitu ya.
Begitu juga yang jama' muannats salim. Nah, ini adalah dua kelompok ini adalah lebih dominan kepada manusia, ya, kelompok manusia gitu. Tapi di luar manusia itu nanti kelompoknya ghairu akil, tidak berakal. Nah, jadi di luar yang berakal, karena manusia kan berakal, di luar yang berakal mau hewan, mau benda mati, maka nanti itu punya kelompok tersendiri. Seperti itu. Jadi dua kelompok isim jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, itu adalah penggunaannya lebih dominan kepada kelompok manusia, ya. Jadi isim atau kata benda tapi yang digunakan untuk manusia, baik nama atau juga sifatnya, ya, seperti itu. Jadi sifat untuk manusia gitu. Walaupun nanti kalau di jamak muannats salim ada juga benda selain manusia, tapi sedikit, ya. Jadi benda, ya. Kalau ada benda bisa di jamak muannats salim kan, tapi boleh dibilang sedikit. Karena dua kelompok ini, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, itu adalah penggunaannya untuk isim yang akil, ya, isim yang berakal, yaitu manusia. Adapun kelompok yang ketiga, jamak taksir, ini adalah kelompok semua kata benda, ya, termasuk juga hewan. Maka nanti kalau ada benda atau hewan jumlahnya satu, nah kalau ada hewan gini, kalau ada hewan jumlahnya satu disebut mufrad. Ada hewan atau benda jumlahnya dua disebut musanna. Tapi nanti kalau ada hewan atau benda yang jumlahnya tiga lebih, nanti biasanya kelompoknya kepada jamak taksir. Ya, jamak taksir. Apa perbedaan dari tiga kelompok ini? Nah, perbedaan dari tiga kelompok ini, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua itu, yaitu kelompok pertama jamak mudzakkar salim, kelompok kedua jamak muannats salim. Nah, dua kelompok ini memiliki kaidah yang baku, ya, memiliki kaidah yang baku. Sedangkan kelompok yang ketiga jamak taksir ini adalah kelompok, ya, jamak yang tidak memiliki kaidah baku. Nah, jadi kaidahnya karena tidak baku, maka nanti akan kita ketahui kalau kita buka kamus. Nah, makanya tadi di awal saya bilang yang punya kamus itu silahkan disiapkan, ya, kamus Al-Munawwir yang dulu pernah kita pelajari juga. Nah, kita akan mulai praktekkan lagi untuk mengenal isim yang berdasarkan jumlah ini. Seperti itu. Sampai di sini ada yang di mau ditanyakan atau didiskusikan atau bisa dipahami? Silakan. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama yaitu isim jama' mudzakkar salim, ya. Jama' mudzakkar salim. Apa isim jama' mudzakkar salim? Isim jama' mudzakkar salim adalah isim jamak dari jenis muzakkar yaitu manusia. Nah, jadi seluruh manusia namanya, ya, kemudian sifatnya itu bila dijamakkan, ya, jumlahnya tiga lebih, itu nanti cara membuatnya, ya, cara cara mengikuti akikah kaidahnya itu kalimat itu adalah kalimat jama' mudzakkar salim. Nah,
Kemudian rumusnya, ini baku ya, ada dua. Yang pertama, kata tunggal atau mufrad, ya. Kemudian diakhiri harokat dhammah. Nah, ya. Jadi ada kata tunggal yang diakhiri dengan harokat dhammah. Contohnya al-mu'minu. Nah, ini kata al-mu'minu ini isim karena tandanya ada alif lam ya. Al-mu'minu. Dia isim karena diawali alif lam. Kemudian harokat terakhirnya itu huruf nun berharokat dhamma. Maka kata al-mu'minu ini tunggal. Secara makna itu adalah satu orang laki-laki beriman. Seperti itu. Nah, apabila ada 3 orang laki-laki yang beriman, 4 orang laki-laki yang beriman, dan seterusnya, 4, 5, terus sampai tidak terhingga, laki-laki yang beriman, maka bagaimana penulisan bahasa Arabnya? Itu adalah tunggalnya al-mu'minu ditambah dengan wawu sukun, kemudian nun berharokat fathah. Ya. Jadi al-mu'minu menjadi al-mu'minuna. Gitu ya. Jadi kalau satu orang laki-laki beriman, al-mu'minu. Tapi kalau 3 orang lebih laki-laki beriman, al-mu'minuna. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika humul mu'minuna haqqa. Ya. Di situ ada kata al-mu'minuna. Nah, maka di sini diartikannya mereka, ya, mereka orang laki-laki yang beriman, gitu. Tapi kalau al-mu'minu satu orang, dia satu orang laki-laki yang beriman. Baik. Kita diskusi sedikit ya ayat ini. Al-Anfal ayat 4 ya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Al-mu'minun ini udah kita bahas ya barusan. Ini adalah isim jama' mudzakkar salim ya. Karena diakhiri dengan wawu berharokat sukun, kemudian nun berharokat fathah. Ini adalah kata al-mu'minun, ini adalah jama' mudzakkar salim. Oke. Ada 3 kata ya yang tertulis di ayat ini, di contoh ayat ini, yaitu ulaika, kemudian hum, sama haqqa. Nah, silakan. Nah, ibu yang mau jawab ya. Ulaika ini jenis kata apa ini? Ulaika ini isim atau fiil atau huruf? Ada yang mau jawab silakan. Icil atau Bu Nafiri atau Bu Ria, Bu Risa boleh. Mau dijawab di chat juga boleh. Icil masih bingung. Baik. Gini, kita kembali kepada eh, materi pertama kita ya. Dalam bahasa Arab, struktur kalimat itu kan hanya 3 ya. Huruf, isim, fiil. Itu kan. Jadi kata apa saja, kalimat apa saja dalam bahasa Arab ya, termasuk ayat Al-Qur'an itu pasti kalau enggak isim, fiil atau huruf. Nah, misalkan kata ulaika. Nah, kata ulaika ini itu kalau dia tidak isim, fiil. Kalau tidak fiil nggak isim berarti huruf. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu
Kata ulaika ini termasuk jenis apa? Isim atau fiil atau huruf? Kalau Icil kenapa bingung? Ada yang mau jawab? Silakan. Ya, baik. Jadi seperti kata ulaika. Kata ulaika itu termasuk isim ya, termasuk isim. Dia isim isyarah ya. Ya. Jadi ada namanya isim isyarah. Nah, kata tunjuk ya. Jadi ulaika ini kata tunjuk. Ya, dia bukan huruf, bukan fiil. Kemudian kata hum. Nah, hum. Ini hum ini termasuk apa kira-kira nih? Isim atau fiil atau huruf? Nah, silakan yang menjawab. Di chat boleh. Nah, hum isim. Betul ya. Jawaban Munafiri. Nah, hum adalah isim. Ya. Karena dia termasuk domir ya. Seluruh domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu itu domir semuanya isim atau kata ganti ya. Jadi hum itu domir, dia kata ganti, maka termasuk kelompok isim. Kemudian kata hakko. Nah, kata hakko. Nah, ini kira-kira apa nih? Isim atau fiil? Atau huruf? Silahkan. Dijawab di chat boleh. Dan kalau mau menambahkan tandanya boleh. Misalkan isim tandanya apa atau fiil tandanya apa boleh. Kata hakko. Nah, kira-kira apa nih? Isim atau fiil? Maka kalau kita perhatikan kata hakko ini kan nah betul ya. Bu Napiri jawab juga hakko ini isim ya. Karena diakhiri dengan tanwin. Nah, betul ya. Jadi seluruh kalimat yang tadi di awal-awal juga saya sudah ulangi ya. Tanda isim, ada alif lam, ada diakhiri dengan tanwin. Maka kata hakok karena diakhiri dengan tanwin, ini juga termasuk jenis kata isim. Seperti itu. Baik. Nah, ini adalah kelompok pertama isim dari eh, jumlahnya ya yang disebut dengan jama mudzakkar salim. Jadi isim apabila secara bilangan jumlahnya ada lebih dari tiga lebih ya, maka itu disebut dengan jama. Nah, jama ini ada tiga kelompok. Kalau manusia itu masuknya yang laki-laki ke jama mudzakkar salim. Kalau manusia yang perempuan nanti maksudnya ke jamak muannas salim. Kemudian di luar manusia ya hewan benda mati sejenisnya di luar manusia maka nanti masuk kepada jamak taksir. Maksudnya misalkan kalau ada satu buku, nah, bagaimana kalau tiga buku? Nah, jadi kita lihat kata buku bahasa Arabnya apa? Ya, misalkan kitabun itu kan buku. Nah, kalau kitabun kan satu buku. Nah, kalau kita pingin bilang tiga buku, nah bukunya itu dijamakkan dulu dari kitabun, maka jamaknya apa dalam kamus? Nah, itu bisa kita lihat nanti. Itu kan. Itu. Nah, misalkan kata buku ya, kitabun, nah, kitab misalkan. Itu kita bisa lihat di kamus, silakan yang punya kamus di huruf kaf ya. Huruf kaf kemudian huruf kaf itu ada di halaman 1181. Nah, lihat atasnya kaf, ta sama ba ya. Kaf, ta sama ba.
maka itu ada di halaman 1187. Nah, di situ kan atasnya ka, ta, sama ba. Nah, di halaman 1187 bagian kolom kanan itu tanda bintang pertama ya, itu turun dikit, ada tanda bintang pertama kataba. Nah, itu kan kataba. Kemudian stripnya domah. Nah, kita murojaah lagi ke sorob, pelajaran sorob kita ya. Nah, jadi kalau kataba ini kan fi'il madi ya. Ingat, dalam kamus kalau eh, tanda bintang itu adalah merupakan permulaan suatu jenis kata ya. Maka kata setelah bintang itu pasti fi'il madi ya. Kataba itu pasti fi'il madi. Kemudian stripnya domah berarti fi'il mudhari'nya bagaimana nih? Kan ada fa'ala yaf'alu. Nah, gimana Icil? Yaktubu bukan. Nah, betul ya. Jadi kalau kataba karena stripnya domah maka yaktubu. Nah, gitu. Sama Bu Nafili juga jawabannya yaktubu ya. Jadi kataba yaktubu. Nah, perhatikan setelah strip itu ada katban, ada wakitaban, wakitabatan ya. Seperti itu. Nah, itu nanti yang katban, wakitaban, yang katban itu yang masdarnya. Nah, masih ingat masdar ya? Dulu kita belajar sorof, nanti kita ulang-ulang lagi. Nah, ini yang katban adalah masdarnya ya. Di dalam sorof yang kita pelajari itu kan ada fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, kemudian ada masdar, kemudian ada isim maf'ul, ada isim fa'il, ya kan? Ada fi'il nahyi, ya, ada fi'il amr. Nah, gitu kan? Nah, ini kataba stripnya doma maka yaktubu, kemudian katban ini masdarnya seperti itu. Nah, kita lihat ke bawahnya ya. Gitu. Nah, di halaman yang sama tapi di kolom yang sebelah kiri ya, 3 baris atas itu ada alkitabu. Nah, kata alkitabu. Kemudian di dalam ada setelah kata alkitabu di sampingnya ada tanda dalam kurung, kemudian dalam kurungnya ada huruf jim, kemudian di samping huruf jim ada kata kutubun. Nah, ini perhatikan, alkitabu ini adalah isim ya. Jadi bendanya, kalau kataba tadi fiilnya yaitu menulis. Nah, kalau alkitab ini bendanya ya, kitabnya. Kemudian dalam kurung ada huruf jim. Nah, jim itu adalah jamak ya. Jadi Alkitab itu satu, kemudian jamaknya apa? Sampingnya kutubun. Nah, kata kutubun adalah jamak dari Alkitabu. Jadi kalau Alkitabu itu satu kitab, tapi kalau kita ingin merubah dari jumlah kitabnya lebih dari 3 lebih, maka menggunakan kata kutubun. Seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Panjang berarti prosesnya Pak Ustadz. Iya, di dalam bahasa Arab memang perubahan deripat kata itu cukup panjang ya, gitu. Tetapi memang nanti seiring waktu ya akan yang terpenting kita memahami dulu ya. Jadi kita memahami prosesnya suatu kata itu menjadi bentuk apa saja itu memang ya kuncinya ada di kamus ya. Kalau jamak taksir itu kuncinya ada di kamus. Walaupun jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim juga sebenarnya di kamus juga. Tetapi yang paling menjadi sandaran kepada kamus adalah jamak taksir, karena jamak taksir ini
Jamak yang tidak memiliki kaidah baku seperti itu ya. Nah, kita misalkan contoh al-mu'minu. Nah, kita kembali ke kamus nih, al-mu'minu. Kira-kira nih, nah, masih ingat nggak cara mengembalikan suatu kata ya kalau kita ingin mencari kata, misalkan nih, di sini kata al-mu'minu ya. Kalau kita ingin tahu artinya, ingin tahu asal usul katanya ya, kata al-mu'minu, kira-kira kalau di kamus itu kan dikembalikan kepada 3 huruf ya. Kira-kira dari huruf apa saja nih kata al-mu'minu kalau dicari di kamus? Ada yang tahu? Amanah bukan. Bukan ya Pak Ustadz. Amanah ya, boleh amanah betul. Ya, silahkan dicari di kamus di huruf pertama hamzah ya. Kemudian setelah hamzah tengahnya mim ya. Itu ada di halaman eh, 40 ya. Di halaman 40 itu 40 bagian kiri itu ada hamzah, mim sama nun ya. Tetapi lihat ke bawahnya ternyata ada di paling bawah tanda bintangnya ya. Ya, amuna ya, tapi di situ harokatnya amuna ya. Kita lihat ya. Apakah ada kata al-mu'min ya. Kita untuk mengetahui ada kata al-mu'min tidaknya, maka yang terpenting adalah kita tahu kata dasarnya dulu ya. Jadi al-mu'min itu kan dari kata amanah. Ketika kita sudah mengetahui kata amanah, maka lihat di kamus dan kalau sudah mendapatkan kata amanah, lihat ke bagian bawahnya terus ya. Perhatikan setiap barisnya sampai kita mendapatkan kalimat al-mu'min itu ya atau mukmin seperti itu. Nah, yang ada yang buka kamus sudah ketemu belum kata al-mu'min? Belum Pak Ustadz. Nah, silakan lihat di halaman 42-nya. Di halaman 42, kolom bagian kanan, 4 baris dari atas, al-ma'mun, kemudian ghairul ma'mun, al-mu'min. Nah, jadi baris ketiga ya, ada kata al-mu'min ya, ada kata al-mu'min. Jadi kata al-mu'min ini merupakan derivat dari kata amanah. Gitu. Jadi eh kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan juga tentang dulu bagaimana cara melihat di kamus ya, cara menggunakan kamus. Jadi setiap induk kalimat itu diawali dengan bintang ya. Jadi kalau ada bintang maka dia induk kalimat. Kemudian baris bawahnya itu adalah derivatnya sampai ketemu lagi bintang. Nah, jadi kalau sudah ketemu bintang maka itu sudah kelompok induk kalimat baru lagi. Tapi semua yang di bawah bintang sebelum bintang yang baru maka itu merupakan derivatnya. Nah, seperti itu derivat kata. Nah, kata kata amanah ini derivatnya sampai ada 2 kolom ya. Dimulai di halaman 40 bagian bawah, kolom kiri, kemudian di halaman 41 ada 2 kolom, itu semua derivat kata dari amanah ya, amuna ya. Amanah atau amuna kalau di sini ya. Kemudian di halaman 42 baru kita menemukan kata al-mu'minu seperti itu. Nah, ini kan al-mu'minu itu di sini diartikannya yang mempercayai atau orang
mukmin ya, seorang mukmin ini kan seorang gitu. Nah, kalau pingin yang berimannya ini 3 orang lebih, nah baru masukkan kaidah jamak mudzakkar salim ditambah waw dengan nun itu. Al mukminu itu 1 orang beriman, kalau 3 orang laki-laki beriman al mukminuna. Nah, seperti itu. Itu cara penggunaannya. Bagaimana, bisa dipahami? Baik, ya. Icil, bisa dipahami, Icil? Kita lanjut ya. Contoh lain ya. Contoh lain untuk jamak mudzakkar salim. Saya ambilkan dari ayat ya. Pertama surat Al-Jin ayat 14 ya. Juz 29. Dan yang kedua surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 26. Nah, kita bacakan ya biar dapat pahala setiap huruf yang kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Baik. Nah, di ayat 14 daripada surat Al-Jin ini kita perhatikan kira-kira. Nah, coba kira-kira. Nah, silahkan yang mau jawab di chat boleh, buka mic juga boleh. Yang termasuk kalimat jama mudzakkar salim, coba yang mana? Muslimuna. Benar Al nggak muslimuna, Pak Ustadz? Al muslimun, ada lagi? Qasituna. Al qasituna, betul ya. Jadi ada 2 di sini. Al muslimuna sama al qasituna. Ah, perhatikan. Kata al-muslimun, nah itu kan diakhiri waw dengan nun. Wawunya sukun, nunnya fathah. Kemudian kata al-qasitun juga sama diakhiri waw dengan nun. Wawunya sukun, nunnya fathah. Nah, kita perhatikan. Kata al-muslimun, ini kan sudah masuk kepada jama mudzakkar salim yang artinya secara jumlah lebih dari 3 orang atau 3 orang lebih. Nah, pertanyaan saya untuk kita diskusikan nih, kata al-muslimun, kalau kita ingin mencari di kamus ya supaya kita tahu makna dasarnya, ini dari kata apa? Salama. Sin, lam sama mim ya, betul ya. Sin ya, sin, lam sama mim. Nah, sekarang yang pegang kamus silahkan dibuka di huruf sin ya. Huruf sin itu kan ada di halaman 600-an ya. Huruf sinnya halaman 600, kemudian perhatikan di atasnya sin, lam sama mim ya. Itu ada di halaman
Sin, lam, sama mim itu ada di halaman 654. Udah ketemu, Cil? Ya, 654. Ya. Di halaman 654 itu di kolom bagian kiri ya, itu bintang pertamanya itu kan sin, lam sama mim ya. Nah, Salima. kemudian harokatnya kan salima. Nah, berarti hurufnya sin, lam sama mim tapi harokatnya bukan salama tapi salima. Nah, kalau salima itu di bab sorobnya bab apa itu? Kan ada 6 bab ya. Ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Ah, yang mana ini? Kita murojaah bab sorob. Nah, fa'ila ya. Nah, betul ya, benar pilih fa'ila. Jadi salima ini ada di bab fa'ila ya. Ini pengulangan bab sorob. Nanti kita belajar lagi sorob ya. Insya Allah pelajaran kita sesuai jadwal. Jadi pekan ini nahu, maka pekan depan itu insya Allah sorob ya. Kemudian pekan depannya lagi kita muhadasah, percakapan bahasa Arab. Kemudian pekan depannya lagi itu maaf. Jadi pekan ini nahu, pekan depan percakapan, pekan depannya lagi sorob, kemudian percakapan lagi, baru nanti ketemu nahu lagi. Ya, seperti itu. Jadwalnya seperti itu, insya Allah. Nanti pelajaran kita akan banyak mengulang, karena kalau tidak diulang kita lupa ya. Jadi salima ini bab fa'ila. Nah, bab fa'ila. Nah, perhatikan. Nah, itu stripnya kan fathah. Berarti fa'ila yaf'alu, ya kan? Salima yaslamu. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan ke bawahnya ya. Dari kata salima ini ke bawah terus sampai apakah ada kata muslim ya? Adakah kata muslim? Terus sampai di halaman sebelahnya juga. Nah, ada di halaman 656 ya. Di halaman 656 kolom bagian kanan ya, tengah-tengah itu ada kata al-muslimu. Nah, ada kata al-muslimu. Maka kata al-muslimu merupakan derivat turunan kata daripada kata salima ya. Jadi kalau kata salima secara makna dasar adalah selamat ya, selamat. Nah, di sini al-muslimu di halaman 656 artinya orang Islam laki-laki. Ya, jadi satu orang muslim laki-laki. Ini kan satu orang. Nah, kalau pingin kita mengatakan misalkan muslimnya ini banyak, 3 orang lebih, maka ditambahkan dengan kaidah jamak mudzakkar salim, yaitu tambah waw sukun, kemudian nun fathah. Jadi al-muslimu menjadi al-muslimuna. Seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut kepada kata al-qasitun. Ya, kata al-qasitun. Kira-kira kata al-qasitun ini 3 hurufnya, huruf dasarnya apa nih? Nah, Qaf, sin sama to. Ya, ya, Qaf, sin sama to. Baik. Kita lihat kata al-qasitun itu huruf Qaf itu ada di halaman 1084. Nah, itu huruf Qaf ya.
Maka kita lihat di atasnya, qaf, sin, sama to, itu ada di halaman berapa? Nah, itu qaf, sin, sama to ada di halaman 1117 di kolom bagian kiri. Kemudian di kolom bagian kiri, tanda bintang yang paling bawah. Ya, 4 atau 5 baris paling bawah kiri, itu ada qaf, sin, sama to. Nah, stripnya doma. Berarti di sini kan kosato ya, kosato berarti kalau doma stripnya bagaimana nih? Fi'il mudhari'nya. Yak Ya. situ. Yak sutu ya. Jadi kosato yak sutu ya. Seperti itu. Kosato yak sutu. Baik, betul ya. Nah, situ kosato yak sutu, kemudian sampingnya kriston. Nah, kristonnya adalah masdarnya ya, kata bendanya. Kemudian wakusuton seperti itu. Nah, kita lihat dari part ke bawahnya. Ada nggak kata al-qasitun atau al-qasit ya? Al-qasit. Nah, di sini tidak ditemukan ya. Kira-kira kenapa tidak ditemukan? Nah, al-qasid. Oke. Ini kembali ke pelajaran sorob. Ya kan tadi kosato yaksutu. Nah, itu kan kalau di tasrif ya, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun pada kamaf'ulun. Nah, kira-kira al-qasitu ini ada di mana? Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il ya kan, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya, if'al. Nah, di sini fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi al-qasitun ada di mana nih? Ada di isim fa'il, ya kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun, ya kan? Qasitun. Nah, di situ. Jadi al-qasitu ini adalah isim fa'il, ya, dari fi'il madi qasato yaksutu, ya. Kemudian qasitun fa'ilun. Nah, ini di bab sorob ya, yang pernah kita pelajari. Nanti kita akan ulang lagi di bab sorob ini ya. Gitu. Nah, perhatikan itu kan isim fa'il ya. Karena dia isim fa'il boleh dijamakkan ya. Satu orang, dua orang. Itu kalau isim fa'il itu boleh dijamakkan seperti itu. Jadi kalau isim fa'il kembalinya kepada kaidah sorob ya, tidak di kamusnya tidak semuanya tertulis kalau isim fa'il ya. Jadi kembalinya kepada kaidah sorob seperti itu. Makanya belum pelajari bahasa Arab itu tidak cukup dengan percakapan saja, tapi minimal 3 tadi ya. Ada nahu, ada sorob, ada percakapan. Seperti itu. Baik. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kata al-qas itu adalah isim fa'il. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Baik. Bu Ria, bagaimana? Adakah yang mau disampaikan, tanyakan? Masih Boleh. nyimak dulu, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Bu ya. Baik. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan boleh japri ya, di wapri ya. Misalkan masih bingung apa seperti apa di wapri aja nggak apa-apa. Ya. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi di ayat pertama ini contoh ayat pertama jadi ayat 14 dari surat Al-Jin ini
untuk jamak mudzakkar salimnya ada dua, al-muslimun dan al-qasitun. Sekarang kita perhatikan di Al-Anfal ayat 26. Coba langsung saja ya. Kalimat apa yang jamak mudzakkar salim? Silakan di chat, dijawab di chat boleh, langsung buka mic juga boleh. Mustad'afuna. Mustad'afuna. Baik. Bentar lagi. Tashkuruna. Tashkuruna. Baik. Ada lagi? Perhatikan ya. Kita bicaranya isim ya, bukan fiil. Ya, perhatikan. Kita belajarnya isim. Ya, jadi kalau ada tanda fiil walaupun mirip-mirip dengan jamak mudzakkar salim, kalau dia fiil jangan disebutkan. Ya. Oke, yang pertama mustad'afun ya betul ya. Mustad'afun ini jamak mudzakkar salim. Kira-kira kata mustad'afun ini eh, kalau kita mencari di kamus dari kata apa nih? Tiga hurufnya apa? Sado. Tapi banyak ya Pak Ustadz. Nah, ini kan hurufnya banyak nih. Ada mim, ada sin, ada ta, ada dod, ada ain, ada fa, waw, nun. Nah, ini kan kalau banyak begini kan ada huruf tambahan kan? Masih ingat gak huruf tambahan ada 10? Ya, Mim. yang di Ta. yang disingkat saal tumuniha ya, itu kan huruf tambahan tuh. Huruf tambahan dalam kalimat itu dalam bahasa Arab kan disingkat saal tumuniha. Sa-nya sin, a-nya hamzah, kemudian lam, kemudian ta, mim, saal tumu, wawu, ya, ni nun, ya, ya, saal tumuniha, ha besar, kemudian alif. Nah itu huruf tambahan. Nah kita perhatikan di sini, ya. Ada mim, nah ini huruf tambahan. Ada sin, huruf tambahan kan? Ada ta, huruf Doa. tambahan. Ya. Kemudian ada zod, ini nggak masuk. Ain nggak masuk, huruf tambahan kan? Saal tumuniha. Wau, nah ini wau tambahan. Nun juga tambahan. Berarti tinggal zod, Doa. ain, sama fa, ya kan? Nah, kita cari dalam kamus ya, dot, ain sama fa. Itu ada di halaman berapa? Ya. Itu. Huruf dot itu dimulai dari halaman 808 ya. Kemudian setelahnya ain sama fa, maka ada di halaman ada di halaman 822. Nah, perhatikan. Di halaman 822 itu sebelah kiri, kolom kiri ada dot, ain sama fa. Nah, itu di bintang kedua do apa ya, do apa. Kemudian stripnya doma. Berarti do apa ya do'fu ya, fa'ala ya ulu. Do apa ya do'fu, do do fan atau do fan ya. Nah, yang do'fan atau do'fan sampingnya strip itu adalah masdarnya, kata bendanya. Yang do'afanya adalah kata kerjanya. Ya, perhatikan ke bawahnya, ada nggak mustad'afun ya? Nah, di sini tidak diketemui ya mustad'afun ya. Berarti isim fa'il itu. Nah, nanti masuk kepada isim fa'il yang dari sulasi mazid. Nah, kita belum belajar kan?
Gitu kan kalau do'ufa itu kan sulasi mujarad 3 huruf. Nah, tapi kalau mustad'afun kalau yang 3 huruf kan isim fa'ilnya fa'il seperti qasid ya. Tapi karena di sini mustad'afun ini isim fa'ilnya pakai mim, nanti kita pelajarinya di sorobnya yang sulasi mazid yang 3 huruf lebih ya. Jadi asalnya dari do'ufa kemudian istad'afa istaf'ala ya dari gofaro, contohnya gofaro jadi istighfaro istighfar. Nah, ini do'ufa jadi istad'afa ya, seperti itu. Baru ketemu nanti mustad'afun seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari di sorob seperti itu. Baik. Karena ini beririsan dengan sorob, jadi kita lewati dulu. Nanti di bab sorob kita akan perdalam lagi. Selain kata mustad'afun, nah tadi ada jawaban, ada kalimat yang secara kaidah jamak mudzakkar salim ya. Saya sebutkan nih, takhafun itu kan wawunya diakhiri wawu dengan nun ya. Kemudian tashkurun itu kan diakhiri dengan wawu dengan nun. Pertanyaan saya, apakah kata takhafun sama tashkurun termasuk isim jamak mudzakkar salim? Jawab di chat boleh, buka mic boleh. Nah, Bu Napili jawab fiil. Nah, betul ya. Jadi kita lagi fokus belajarnya isim jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu isim gitu. Jadi kaidahnya isim dulu ya, baru ditambah dengan kaidah jamak mudzakkar salimnya wawu dengan nun gitu. Tapi kalau fiil walaupun diakhiri dengan wawu dengan nun, dia bukan fiil mudzakkar salim ya. Karena jamak mudzakkar salim itu adalah isim. Jadi seperti takhafun sama tashkurun, dia fiil mudhari gitu. Adapun wawu dengan nunnya, dia nanti sebagai fa'ilnya ya. Kalau ingat pernah saya bilang kalau nggak salah ya, setiap nah, wawu dengan nunnya itu sebagai domir ya. Wawunya sebagai domir, betul. Jadi, wawu dengan nunnya ya, itu adalah domir. Wawunya wawu jamaah, domir sebagai fa'il. Jadi gini, kalau dalam fi'il, ya, fi'il dalam bahasa Arab, setiap fi'il dalam bahasa Arab itu pasti ada fa'il ya. Fa'il itu pelakunya ya. Misalkan takut, jadi ada orang yang takutnya gitu. Bersyukur, ada orang yang bersyukur. Misalkan takhafun, itu kan artinya mereka takut. Nah, jadi di situ ada pelakunya yang takut. Tashkurun, mereka kalian bersyukur, maka ada pelakunya yaitu kalian, antum. Maka wawunya itu tashkuruna, wawunya itu antum. Takhafuna itu wawunya itu antum. Jadi antum takhafun, antum tashkurun. Kalian takut dan kalian bersyukur. Seperti itu. Nah, jadi takhafun sama tashkurun itu bukan jamak mudzakkar salim karena bukan isim tapi fi'il mudhari. Baik, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang bertanyakan, silakan di chat atau buka mic boleh. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian tanda atau kaidah yang kedua. Nah, kalau tadi kan kaidah pertama jamak mudzakkar salim itu ditambah wawu dengan nun. Nah, kalau kaidah yang kedua itu adalah tambah iya dengan nun. Jadi kalau tadi al-mu'minu jadi al-mu'minuna. Nah, sekarang mukmin jadi mukminina. Nah, jadi gitu seperti itu. Nah, ini juga tanda jamak mudzakkar salim, kaidah baku yang keduanya. Jadi kaidah jamak mudzakkar salim ada dua.
diakhiri waw dengan nun atau diakhiri dengan ya dengan nun. Seperti itu. Mukmin jadi mukminina. Jadi kata mukmin bisa mukminuna atau mukminina. Kapan penggunaannya? Nah, nanti kita akan pelajari di kalimat sempurna. Nanti kalau kita sudah mulai kembali belajar cara menyusun kalimat sempurna, maka akan kita ketahui kapan menggunakan mukminun, kapan menggunakan mukminin gitu. Nah, contoh mukminin ada di surat Al-Baqarah ayat 8. Wa ma hum bimu'minin. Kata bimu'minin itu merupakan ya isim jama mudzakkar salim dengan kaidah tambahan ia dengan nun. Oke, sampai di sini ya. Ada gambaran nggak kaidah kedua ini? Silakan di chat atau buka mic boleh. Atau saya lihat perhatikan. Ini bedanya apa, Pak Ustadz? Nah, itu bedanya apa? Coba Icil perhatikan ayat sebelumnya. Al-muslimun ya. Itu satu kata kan, Icil? Nah, Iya. sekarang bimu'minin. Nah, itu kan contohnya mukmin tapi ada bi. Nah, kira-kira bi-nya apa, Icil? Kayak kata sambung ya. Nah, bi-nya ini adalah huruf jar. Oh iya, huruf jar. Nah, huruf jar ya. Jadi bi-nya huruf jar. Seperti itu. Ya, huruf jar betul ya, Bu Nafiri. Ya, jadi perhatikan. Nah, ini termasuk cara penggunaan. Nah, sebelum nanti kita pelajari lebih detail di cara penggunaan. Jadi kalau al-muslimun, perhatikan di ayat sebelumnya, itu langsung ya. Al-muslimun, tidak ada huruf jar ya. Adapun minna itu kan huruf jarnya ada nun lagi, nahnu ya. Tapi kalau di sini mukminin disambung dengan huruf jar. Nah, maksudnya begini. Penggunaan jama mudzakkar salim yang tandanya iya dengan nun biasanya disambung dengan huruf jar ya. Jadi kalau disambung dengan huruf jar itu maka jama mudzakkar salimnya dengan iya dengan nun gitu. Jadi dari al mukminu bil mukminin atau gitu. Minal mukminin gitu kan. Minal muslimin misalkan. Jadi kalau ada huruf jar jama mudzakkar salimnya terakhirnya ia dengan nun seperti itu. Nah, itu gambaran perbedaannya dengan jama mudzakkar salim yang wawu dengan nun yang jadi kalau wawu dengan nun nggak ada huruf jar. Al muslimun. Tapi kalau pakai huruf jar bil muslimin, minal muslimin, nggak boleh minal muslimun, nggak boleh ya. Jadi itu cara perubahan dari jam mudzakkar salim yang wawu dengan nun akhirnya atau iya dengan nun. Baik. Icil ada gambaran? Iya, Pak Ustadz. Nah, yang penting ada gambarannya dulu. Ini nanti akan kita perdalam lagi kalau kita sudah belajar nanti insya Allah kita akan belajar cara menyusun kalimat sempurna eh, dengan mempraktekkan struktur bentuk jenis isim yang lainnya. Ya kalau kemarin kan di awal-awal kita pernah belajar juga, tapi kan baru eh, kalimatnya saja disusun ya, belum sampai penggunaan seperti isim jamak segala. Baik, saya kira materi kita malam hari ini cukup ya, karena sudah 9:30. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan, di hari Kamis pekan depan. Semoga panjang umur, sehat walafiat, kita ketemu lagi. Dan semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami ya untuk semuanya, terutama mungkin Bu Ria yang baru bergabung lagi. Semoga
bisa dipahami walaupun mungkin sedikit-sedikit ya Bu. Nanti kita murojaah lagi. Kalau ada yang masih bingung atau apa, jangan sungkan kalau mau chat ya. Nanti bisa saya jelaskan ya. Ya, baik ya. Nanti pekan depan kita sambung lagi insya Allah ya. Baik, insya Allah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.